Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau duduk sendiri di suatu malam, lalu tiba-tiba merasa hampa? Nafasmu masih teratur, jantungmu berdetak, tubuhmu sehat, tapi entah mengapa ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Seolah hidup ini bergerak, tapi tak benar-benar menuju kemana-mana. Kau berjalan, tapi tidak melangkah. Kau bernapas, tapi tidak merasa hidup. Banyak orang terjebak dalam rutinitas, mengira bahwa selama mereka bekerja, makan, tertawa, dan sesekali berlibur, itulah hidup yang sebenarnya. Namun Al-Quran berkali-kali mengingatkan bahwa hidup bukan sekadar mempertahankan nafas, bukan sekadar mengisi waktu. Hidup adalah perjalanan pulang, dan setiap langkah seharusnya mendekatkan kita kepada tujuan sejati, yaitu Allah. Masalahnya, kita sering salah dalam memaknai hidup ini. Kita membangun istana di dunia yang sementara dan lupa bahwa tanah tempat kita berpijak akan menelan kita suatu hari nanti. Kita sibuk mengejar dunia dan menganggap akhirat bisa menunggu. Padahal setiap detik adalah bagian dari pertanggungjawaban. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mulk ayat 2. Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Hidup adalah ujian, bukan panggung hiburan. Tapi berapa banyak dari kita yang hidup seolah tidak pernah akan mati? Mari kita renungkan 5 kesalahan umum dalam memaknai hidup menurut Al-Quran. Mungkin kita pernah melakukannya atau sedang terjebak di dalamnya tanpa sadar. Jangan tunggu sampai nyawa di kerongkongan untuk menyadari bahwa selama ini kita salah jalan. Saatnya kembali, saatnya benar-benar hidup. Menyamakan hidup dengan dunia, salah satu kesalahan paling sering yang dilakukan manusia adalah menyamakan hidup dengan dunia. Seolah-olah selama masih bisa menikmati harta, jabatan, makanan enak, dan hiburan, itu artinya ia sedang hidup dengan baik. Kita lupa bahwa dunia ini bukan tujuan, tapi hanya persinggahan, hanya tempat transit, bukan rumah abadi. Al-Quran telah memperingatkan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kalian. Ayat ini bukan sekadar sindiran, tapi tamparan. Dunia memang tampak indah, tapi hanya di permukaan. Ia menggoda, lalu mengecewakan. Masalah muncul ketika kita menjadikan dunia sebagai pusat orientasi. Kita menentukan nilai hidup dari apa yang kita miliki, bukan dari siapa kita di hadapan Allah. Kita merasa bahagia hanya saat saldo bertambah, hanya saat dipuji, hanya saat naik jabatan. Padahal semua itu bukan ukuran hakiki, itu semua fana. Ketika hidup hanya tentang dunia, maka ketika dunia itu menjauh, kita merasa hidup ini hancur. Kehilangan harta dianggap kehilangan segalanya. Padahal, jika orientasi hidup kita benar, maka kehilangan dunia bukan akhir, tapi justru awal untuk kembali pada Allah dengan lebih serius. Sayangnya, tidak semua sadar akan itu. Orang-orang yang terbuai dunia sering lupa salat, malas membaca Al-Quran, bahkan merasa ibadah itu membuang waktu. Karena apa? Karena mereka menganggap hidup adalah dunia. Maka ibadah terasa tidak relevan dalam dunia yang diukur dengan angka dan gengsi. Hati pun perlahan mati, walau tubuh masih bernapas. Allah tidak pernah melarang kita untuk menikmati dunia. Tapi Al-Quran menegaskan dunia harus diletakkan di tangan, bukan di hati. Karena saat dunia masuk ke dalam hati, ia akan menyingkirkan cahaya keimanan. Kita sibuk memoles kulit luar, tapi membiarkan ruh kita keriput dan kelaparan. Hidup sejati adalah saat kita menyadari bahwa dunia ini ladang untuk akhirat. Kita bekerja, berdagang, belajar,
bukan semata untuk dunia, tapi untuk menjemput ridha Allah. Ketika itu menjadi niat utama, maka dunia tak akan menipu kita. Kita akan tetap tenang meski dunia tak memihak, karena kita tahu surga sedang menunggu. Maka mari bertanya pada diri, sejauh ini, apa makna hidup yang kita anut? Apakah kita hidup untuk dunia, atau hanya sekadar melaluinya untuk menuju kampung akhirat? Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang disebut dalam Quran, Surat Al-Kahfi ayat 103-104. Orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia, padahal mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Menjadikan nafsu sebagai kompas hidup, salah satu kesalahan besar lainnya dalam memaknai hidup adalah menjadikan nafsu sebagai kompas. Bukan wahyu, bukan petunjuk Allah, tapi apa yang terasa enak, nyaman, menyenangkan. Seakan-akan apa yang menyenangkan pasti benar, dan apa yang berat pasti salah. Padahal justru dalam hal yang terasa berat, seringkali terdapat kebenaran yang paling murni. Al-Quran memberi peringatan yang sangat keras dalam Quran, Surat Al-Jatsiyah ayat 23. Maka, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya? Ini bukan sekadar kesalahan, tapi bentuk kesesatan. Karena saat nafsu dijadikan pemimpin, arah hidup kita tak lagi menuju surga. Nafsu tidak pernah puas. Ia menuntut lebih dan lebih, tanpa peduli halal atau haram, baik atau buruk. Ketika seseorang hidup mengikuti nafsunya, ia akan menjadikan segala sesuatu sebagai alat pemuasan, harta, jabatan, bahkan orang lain. Tak peduli siapa yang tersakiti, yang penting nafsunya terpenuhi. Anehnya, banyak orang tahu ini salah, tapi tetap melakukannya. Mengapa? Karena nafsu pintar, menyamar. Ia bisa berwujud ambisi, motivasi, bahkan cinta. Ia membisikkan tidak apa-apa sedikit saja, lalu sedikit demi sedikit kita terseret jauh dari jalan lurus. Hingga akhirnya kita merasa jauh dari Allah tapi tak tahu kenapa. Padahal, setiap kali kita mengikuti nafsu, ada bagian dari ruh kita yang terkikis. Hati jadi berat untuk beribadah, pikiran jadi gelisah tanpa sebab. Kita mencari kebahagiaan lewat pemuasan duniawi, tapi yang kita dapat hanya kekosongan. Karena nafsu hanya bisa diberi rem, bukan diberi tahta. Hidup yang diarahkan oleh nafsu akan tampak gemerlap di luar, tapi rapuh di dalam. Orang bisa terlihat sukses di media sosial, tapi menangis dalam sepi. Karena tak ada kedamaian dalam hidup yang menjauh dari Allah. Damai itu hanya datang saat hati tunduk dan ridha kepada apa yang Allah tetapkan. Al-Quran mengajak kita untuk menundukkan nafsu, bukan menekannya tanpa arah. Allah memberikan jalan dengan salat, dengan tilawah, dengan puasa, dengan zikir. Semua ibadah itu bukan beban, tapi senjata untuk menaklukkan hawa nafsu yang liar. Tanpa ibadah, kita akan menjadi budak dalam tubuh merdeka. Maka mulai hari ini, mari jujur pada diri sendiri. Siapa yang memegang kompas hidup kita? Apakah wahyu atau nafsu? Jika kita jujur dan mendapati bahwa selama ini nafsulah yang memimpin, jangan putus asa. Selama nyawa belum sampai tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Mari arahkan kembali hidup kita kepada cahaya. Mengabaikan tujuan penciptaan hidup. Bayangkan seseorang yang membeli alat canggih tapi tak membaca petunjuk penggunaannya. Ia menekan tombol sembarangan, menggunakannya asal-asalan, lalu ketika rusak, ia menyalahkan alat itu. Begitu pula manusia. Allah menciptakan kita dengan tujuan yang jelas, tapi banyak yang hidup seolah-olah tanpa panduan, tanpa arah.
Allah berfirman tegas dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tujuan hidup ini bukan untuk bersaing harta, mengejar jabatan, atau sekadar menjadi terkenal. Tujuan hidup adalah untuk beribadah. Bukan hanya salat dan puasa, tapi seluruh aktivitas yang diniatkan untuk Allah. Namun di dunia modern ini, kata ibadah sering dikurung di masjid, seolah-olah hanya saat mengenakan mukena atau sujud, sajalah kita dianggap sedang beribadah. Padahal setiap pekerjaan bisa jadi ibadah, jika diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan cara yang halal. Tapi ironisnya, banyak yang hidup tanpa sedikit pun berpikir untuk menghadirkan Allah dalam aktivitasnya. Ketika tujuan hidup dilupakan, maka manusia akan hidup secara otomatis. Bangun, kerja, pulang, tidur. Seolah hidup ini hanya rantai mekanik yang tak bermakna. Dan anehnya, ketika hati terasa hampa, kita sibuk mencari solusi eksternal. Padahal masalahnya adalah kita telah memutus hubungan dengan Sang Pencipta. Tidak ada hidup yang benar-benar tenang tanpa kesadaran akan tujuan. Tujuan menciptakan arah, dan arah menciptakan makna. Tanpa tujuan dari Allah, manusia akan menciptakan tujuannya sendiri, seringkali keliru. Ia mengejar sesuatu, lalu ketika berhasil, justru merasa lebih kosong, karena ternyata itu bukan tujuan sejati yang ia cari. Seringkali kita berusaha keras untuk menjadi seseorang di mata manusia, tapi tidak berusaha menjadi hamba yang dikenali oleh Rabb-Nya. Padahal hanya satu identitas yang akan kita bawa saat mati, hamba Allah. Bukan gelar, bukan status, bukan pengikut di media sosial. Semuanya akan ditinggalkan kecuali amal. Mengabaikan tujuan penciptaan hidup menjadikan kita mudah tersesat dalam godaan dunia. Kita menjadi rentan terhadap krisis identitas, depresi, bahkan kehilangan semangat hidup. Karena manusia, tanpa tujuan itu seperti kapal tanpa nahkoda, terombang-ambing oleh ombak zaman. Maka kembali pada Al-Quran adalah satu-satunya jalan untuk menemukan arah. Mari kita renungi kembali, untuk apa kita diciptakan? Apakah untuk bersaing di dunia atau untuk kembali kepada Allah dengan hati yang bersih? Waktu masih ada. Kesempatan masih terbuka. Jangan sampai kita menghadapnya dalam keadaan lupa tujuan, lalu baru sadar bahwa hidup yang kita jalani ternyata sia-sia. Menunda-nunda taubat dan perubahan. Besok saja, kata hati kecil kita, setiap kali merasa ingin berubah. Nanti saja, bisik nafsu, setiap kali merasa bersalah. Kita tahu bahwa ada yang salah dalam hidup kita. Kita tahu salat masih bolong, hati masih jauh dari Allah, mulut masih sering lalai, tapi kita menunda, seolah waktu akan selalu ada. Padahal Allah sudah mengingatkan dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 10-11. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu saja, maka aku akan bersedekah dan termasuk orang-orang yang saleh. Ayat ini menyadarkan kita bahwa penyesalan terbesar adalah yang datang terlambat. Banyak dari kita merasa hidup ini panjang, merasa masih muda, merasa ajal masih jauh. Tapi lihatlah sekeliling kita, berapa banyak yang pergi tanpa sempat pamit, berapa banyak yang tiba-tiba rebah, lalu tak bangun lagi. Kematian tidak menunggu kesiapan, ia datang saat perintah turun tanpa tawar-menawar. Menunda taubat bukan hanya soal waktu, tapi juga soal hati. Semakin sering kita menunda, semakin bebal hati kita. Apa yang dulu terasa salah, lama-lama terasa biasa.
Apa yang dulu membuat kita menangis, kini hanya jadi rutinitas dosa yang tak lagi menggugah rasa bersalah. Hati menjadi keras, bahkan terhadap ayat-ayat Allah. Perubahan itu tidak menunggu momen besar. Ia dimulai dari langkah kecil, memperbaiki niat, menegakkan salat, meninggalkan maksiat satu persatu. Tapi kita terlalu sering menunggu suasana hati sempurna, padahal perubahan justru membentuk suasana hati yang lebih baik. Jangan tunggu sampai hati hancur baru ingin dekat dengan Allah. Setan selalu membisikkan bahwa kita belum siap. Tapi sesungguhnya tidak ada waktu terbaik untuk berubah kecuali sekarang. Semakin kita menunda, semakin dalam kita tenggelam. Dan semakin dalam tenggelam, semakin sulit berenang naik ke permukaan. Maka segera ubah arah sebelum arus menelan segalanya. Taubat bukan untuk orang suci. Taubat adalah jembatan menuju kesucian. Ia tidak membuat kita sempurna, tapi membuktikan bahwa kita sadar akan kelemahan dan ingin kembali kepada Yang Maha Penerima Taubat. Jangan malu untuk berubah, meski kita pernah jatuh dalam lumpur. Yang memalukan adalah memilih tinggal di sana. Maka mari kita tanya pada diri, apa yang sebenarnya kita tunggu? Hidup ini bukan rehearsal. Sekali salah jalan dan tak kembali, kita bisa binasa. Jangan jadi orang yang baru ingin sujud ketika kafan sudah dibalut. Karena saat itu, semua nanti tak lagi berlaku. Melupakan hari pertemuan dengan Allah atau akhirat. Seandainya kita tahu bahwa besok kita akan bertemu dengan Allah, apa yang akan kita lakukan hari ini? Barangkali kita akan menangis dalam sujud panjang. Mungkin kita akan minta maaf pada semua orang yang pernah kita sakiti. Kita akan menghapus dosa-dosa kecil dan menjauhi segala yang sia-sia. Tapi kenyataannya, kita hidup seolah pertemuan itu tak akan pernah terjadi. Inilah kesalahan besar yang banyak dilakukan, hidup tanpa kesadaran akan akhirat. Kita percaya adanya surga dan neraka, tapi kita menjalaninya seperti mitos. Kita menyebut Yaumul Hisab dalam doa, tapi takut lebih besar pada kehilangan pekerjaan daripada kehilangan amal. Kita lebih khawatir tidak naik jabatan daripada tidak selamat di akhirat. Padahal Allah mengingatkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 45, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Rabb-Nya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Keyakinan akan pertemuan itu adalah bahan bakar amal yang sejati. Hidup tanpa orientasi akhirat akan membuat kita mencintai dunia secara berlebihan. Segala keputusan diukur dari keuntungan duniawi, bukan dari apakah itu mendekatkan kita pada ridha Allah atau tidak. Kita berani curang, berdusta, bahkan menzalimi karena kita merasa tidak akan dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban. Melupakan akhirat bukan hanya kesalahan logika, tapi juga penyakit hati. Ia menumpulkan rasa takut. Ia membutakan nurani. Hati menjadi keras karena merasa aman, padahal tidak ada satu jiwa pun yang tahu kapan waktunya habis. Dan saat waktu itu datang, tidak ada jalan kembali, tak ada ruang revisi dalam catatan amal. Bayangkan nanti kita berdiri sendiri di hadapan Allah. Tak ada teman, tak ada pengacara. Yang bicara adalah anggota tubuh kita. Mulut bisa membantah, tapi tangan dan kaki akan bersaksi. Lalu lembaran amal dibuka, dan semua yang pernah kita anggap remeh terlihat jelas di sana. Bukankah itu momen paling menentukan? Orang-orang syalih dahulu selalu mengingat kematian dan akhirat. Itulah yang membuat hidup mereka sederhana tapi penuh makna. Mereka menolak maksiat meski tidak ketahuan manusia, karena mereka sadar Allah Maha Melihat.
Mereka berlomba dalam kebaikan, bukan karena ingin dipuji, tapi karena ingin selamat di hari pertemuan itu. Maka, mari kita hidup seperti orang yang sadar akan kepulangan. Jadikan setiap langkah sebagai persiapan, bukan pelarian. Jangan sampai kita terbangun di alam kubur dan baru sadar bahwa hidup ini bukan panggung hiburan, tapi ladang amal. Karena akhir dari segalanya bukan kematian, tapi pertemuan dengan Allah yang akan menilai segalanya. Heninglah sejenak. Rasakan nafas yang masuk dan keluar dari tubuhmu. Setiap hembusan itu adalah detik yang tak akan kembali. Setelah semua yang kita renungi bersama, masihkah kita tega menjalani hidup ini tanpa makna? Masihkah kita mau membiarkan diri tersesat dalam kesibukan dunia yang semu? Dunia akan selalu terlihat memikat. Ia menyilaukan mata, tapi seringkali membutakan hati. Ia menjanjikan kebahagiaan, tapi banyak yang justru hancur dalam pencariannya. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani tanpa arah. Terlalu mahal untuk dipertaruhkan hanya demi pujian manusia atau kesenangan sementara. 5 kesalahan yang kita bahas menyamakan hidup dengan dunia, mengikuti nafsu, melupakan tujuan penciptaan, menunda taubat, dan melalaikan akhirat adalah lubang-lubang besar dalam jalan kehidupan. Jika kita tidak sadar dan menghindarinya, kita bisa berakhir jauh dari tujuan penciptaan kita, kembali kepada Allah dengan jiwa yang bersih. Jangan tunggu esok. Esok belum tentu milik kita. Berubah tidak harus menunggu sempurna. Yang Allah lihat adalah niat tulus dan langkah awal yang sungguh-sungguh. Meskipun kecil, jika terus dilangkah, ia akan membawamu lebih dekat pada cahaya. Ingatlah, Allah tidak menutup pintunya bahkan saat kita telah berulang kali menjauh. Rahmat-Nya selalu lebih besar dari dosa-dosa kita selama kita mau kembali. Selama hati masih bisa menyesal, masih ada harapan. Selama lisan masih bisa menyebut nama-Nya, masih ada kesempatan. Mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik. Mulailah dengan satu perubahan kecil, salat tepat waktu, menjaga lisan, menyisihkan waktu untuk membaca Al-Quran. Tidak perlu semua sekaligus, tapi jangan biarkan hari ini berlalu tanpa satu langkah menuju Allah. Jika konten ini mengetuk hatimu, jadikan ia lebih dari sekadar tontonan. Jadikan ia pengingat. Tekan like agar video ini menjangkau lebih banyak jiwa. Klik subscribe agar kita terus berjalan bersama dalam renungan-renungan berikutnya. Dan bagikan kepada sahabat atau keluargamu, karena bisa jadi satu klik itu menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Tulis di kolom komentar, pelajaran apa yang paling menyentuh hatimu hari ini? Apa langkah kecil yang ingin kamu mulai? Kita saling mendoakan, saling menguatkan. Semoga kelak, ketika kita berdiri di hadapan Allah, video ini menjadi saksi bahwa kita pernah ingin berubah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.